Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lamun disebut-sebut dihitung-hitung nikmat Allah jadi narak penghitungan bau hitung saking isi duit. Kita kupas malik permasalahan sakepitolas dengan kitab Futuhul Ghaib nggih. Jadi pirang PRT, berarti yang pirang tak barat. Dirang. Nabi sebetulnya satu paranyaran fana nika kita. Sehingga bareh kita kawi beberapa rujukan selain Futuhul Ghaib, Risalah Al-Qusairiyah dan beberapa kitab-kitab lain sita nabi orang paduan pemahaman tika desa betul-betul nabi mau kejelasan ilmu. Jadi fana nika adalah sirna, di secara sirna hilang atau nafi artinya fana, lenyap. Jadi tingkatan pertama nika adalah lenyapnya sifat-sifat tercela dalam diri sendiri. Jadi namun te laik nika girang te nafiaran usia girang meni pelit. Nah itu hilang, maka digantilah dia dengan orang yang pemaaf, orang yang nafiaran. Namun girang memberi ini kan dek pelit, lawan apa? Pemurah. Nah kalau itu sudah berganti, matinya, sirnanya sifat-sifat yang buruk tadi, maka kita bakok di dalam sifat yang baik. Nah yang dikenal fana bakok, fana terus bakok. Ini dua nih, fana dan bakok. Yang ulang. Yang disebut dengan fana itu adalah sirnanya atau hilangnya sifat-sifat tercela, perilaku tercela, akhlak tercela oleh diri kita. Sifat tesak ndek mele puasa itu mati sirna dan kita menjadi orang yang rajin berpuasa. Maka dia bakok di dalam ibadah. Nah itu. Kenapa dia dikatakan bakok di situ? Karena lemun tentu benar-benar dia berpuasa, dia beribadah, maka ibadahnya itulah yang akan sampai nanti pada saat kita dibangkitkan di hari kiamat besok. Bakok enggak? Nah itu dia, itu yang disebut dengan fana dan bakok. Dia sifat serakah, sifat melak, sifat memperturutkan hawa nafsu dari hal-hal makanan yang halal. Itu hilang. Bergantilah dia dengan zuhud. Maka dia bakok di dalam zuhud itu. Nah, bau pahami ini deh. Ini tingkatan paling rendah tentang fana dan bakok. Sirnanya sifat, perbuatan, tingkah laku kita yang buruk, itulah yang disebut dengan fana. Nah ini saat pertama. Lalu diganti dengan sifat yang terpuji. Kita bakok di situ. Hilangnya kemalasan di dalam turas tengah malam. Maka kita bakok di dalam hajat kita beribadah di kala malam hari. Bakoknya ibadah kita itu yang akan menjadi
teman kita nanti di akhirat. Natijah dari ibadah kita itu, dia kan langgeng sampai akhirat dait. Nah bisa itu gawe. Maka kalau yang sebaliknya, yang sirna itu adalah kebaikannya, maka yang bakok nanti itu adalah keburukannya. Itu pula yang akan menjadi temannya nanti di akhirat. Nah ini jadi yang pertama, makna fana itu adalah sirnanya sifat-sifat keburukan, perilaku-perilaku keburukan, terus pegawaian-pegawaian burukan. Lalu yang kedua adalah telah sirnanya ketergantungan kepada makhluk. Nah di situ. Jadi dia tidak lagi menggantungkan diri pada bantuan-bantuan manusia dengan cara yang justru merendahkan nilai-nilai kemanusiaan seseorang itu. Yang seharusnya adalah dia itu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah fana dari ketergantungannya sesama makhluk, maka dia bakok di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ. Nah, kalau sifat-sifat manusiawinya ini dia sudah tidak lagi memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dia tidak lagi memperturutkan keinginan-keinginan jasadnya, maka dia fana di situ dan sifatnya diganti dengan sifat-sifat al-haq. Maka yang bako itu adalah al-haq itu sendiri. Nah, iya nih. Jadi dendek terpahami. Emang ujung-ujung jauh-jauh tu ilai fana ubillah wa baqa'u billah. Sirnanya diri hamba ini, itu diri makhluk ini, sehingga yang ada, yang bakok hanya dia. Emang iya ujung-ujung yang lain. Nah ini teman, ujung itu masih temani belepotan meni-meni. Namun sanggup tendek nginem 40 jelo 40 malam. Itu fananya al-halat ya begitu. Untuk sampai kepada situ dia sanggup, nggak tidur 40 hari 40 malam kan sanggup. Nah sehingga dia sampai kepada keistilahan sebetulnya ma'rifatul fana wa ma'rifatul baqa, mengenal yang namanya fana dan mengenal yang namanya baqa. Nah jadi secara ringkas fana itu adalah sirnanya sifat-sifat kemanusiaan kita yang cenderung kepada keburukan, dan berarti kita sudah menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat al-haq. Maka kita bakok dengan al-haq itu sendiri. Nah, contoh sabar lamun tuh bau hilangin sifat malas sembahyang, maka akhirnya kita menjadi orang yang rajin sembahyang, berarti kita bakok di dalam ibadah. Nilai ibadah itu akan kekal sampai kita nanti dibangkitkan di akhirat kelak. Nah, itu dia. Nah, karena telah sirnanya sifat-sifat basariah kita, sifat-sifat kemanusiaan kita yang penuh dengan kehendak-kehendak hawa nafsu, maka yang ada di situ adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang disebut dengan ketaatan itu ada dua, gitu. Ada ketaatan zahir dan ada ketaatan batin.
ketaatan zahir dan ketaatan batin niki itu harus senantiasa ada, baru kita akan bisa sampai kepada yang al-haq itu sendiri, penyaksian kepada yang al-haq itu sendiri. Nah, pokok hal seharus ketahuan niki adalah di dalam peribadahan zahir kita itu harus disertai dengan ketaatan atau peribadatan batin kita. Ndek ini jeri, lamun ndek tebarengi. Misal kita sembahyang, sodakoh, zakat. Ini sebetulnya kita sedang bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kita. Kita bersodakoh, itu sebetulnya kita bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu ia sadari oleh ibadah pada dasar kita sedang bermuajahah. Bermuajahah ini kenapa? Tanda-tandanya berhadapan, bertatap-tatapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tegawe maksiat, kita sedang bermuajahah dengan iblis, setan. Berhadap-hadapan kita dengan setan kalau kita bermaksiat. Nah, kalau kita sedang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bermuajahah dengan yang al-haq itu. Nah, adik kita musyahadah di dalam al-haq itu benar-benar menyaksikan dia hadir di hadapan kita, atau kalau tidak sampai kita menyaksikan al-haq itu hadir, paling enggak kita sampai kepada merasakan kalau Allah itu memantau kita. Nah, maka di setiap ibadah zahir niki paling endek ngarak 10 yang harus disertakan di dalam ibadah batin nika. Nah niki coba tentu nabiaran niki kita pahami niki. Di setiap di setiap ibadah zahir nika, supaya dia wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka harus ada 10 ibadah batin yang menyertainya. Ya sakancer ibadah zahir nih, apapun ibadah zahir itu gawe. Contoh baru itu sembahyang, sedekah, puasa, silaturahmi, atau apa malik. Lalu tuntut rizki, itu ibadah juga. Laku harus ngarak 10 hal ibadah batin sak temani. Nabi saat pertama nikah adalah al-iman. Pada saat kita sholat, maka ada iman di situ, di dalam batin kita, di dalam ruhani kita. Saya nggak lamun ndek menu, maka sholatnya kita itu adalah sholatnya orang munafik. Nah ini jeri ruwen. Lamun kanak lain malik dan tergolong ujuk tu, misal aku pacu lalu ngaji lalu sembahyang nanti kata bengkepeng isi amat. Lain hal no. Ya no. Jadi ibadah zahir yang tidak ada disertai dengan ibadah batin di situ, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedekah itu ibadah zahir, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Tapi kalau tidak didasarkan dengan iman, ya nggak bisa. Maka itu hanya pemberian biasa. Apa kekurangan tanang membantu orang-orang di luar Islam ini? Negara-negara mara Prancis, Amerika nih ke setiap ngarak bencana, malah dia paling dulu memberikan bantuan tiap ngarak bencana kemanusiaan. Tapi
dia tidak ada ini, maka tidak bisa. Contoh sepele oleh itu adalah kalau orang itu beribadah tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah ibadah dengan munafik. Jadi ruan doang, adik kesak teparang, pecuisi. Nah ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Ini kisah pertama. Lalu yang kedua, yang harus arah oleh dalam ibadah zahir nikah adalah ibadah batin yang harus ada di dalam ibadah zahir, ketaatan zahir itu adalah al-ikhlas. Ini ikhlas itu di kolbu, bukan di badan. Maka disebutkan innamal a'ma binniyah. Pegawaian nikah tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya hanya untuk dipuji, ya sudah, dia tidak usul ke Allah ibadahnya itu. Sehingga yang disebut dengan ikhlas di dalam ibadah zahir itu, ikhlas itu ada di dalam kolbu, yaitu kolbunya yang benar-benar lillahi ta'ala. Harta yang hamba sedekahkan ini ya Allah, itu pun datang dari Engkau yang memilikinya secara hakikat. Dan kalaupun sekarang hamba menginfakkannya, itu pun kepada hamba Engkau ya Allah yang sedang membutuhkannya. Itu ikhlas. Murni, tidak dicampur dengan apapun. Nah, saketelun adalah as-sabru, sabar. Jadi kalau di dalam ibadah zahir tenika tidak ada kesabaran di dalam kolbu kita, di dalam rohani kita, maka tergesa-gesa, terburu-buru, pokoknya sabencat selesai atau sering terdengar yang penting gugur kewajiban. Ndek sabar zikir 100 kali. Kena subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ndek ini tuksarul ibadah wa dawamuha ilal maut. Nika ndek ini memperbanyak ibadah dan dilanggengkannya sampai ajal kita tiba itu dengan ini. Karena di narak nih. Onya-onya mandi junub, ndek sabar, nyompak-pok, bareng ndek sah mandi junub. No? Atau kondisi teita cuaca panas nu kan sembayang tedohor boleh balik cuaca panas ini teaparan yang saking si tahan si hawa panas nu mun terserpat ke sembayang temu berarti dia tidak itu berarti ibadah zahirnya tidak disertai dengan ibadah batinnya. Apa? Sabar itu di dalam qalbu. Dikit. Nah, yang keempat adalah hudurul qalbi. Di dalam oleh ibadah zahir tenika harus mengarah dia menghadirkan qalbu kita. Hudurul qalbi, bukan hudurul akli. Ini ingat nih. Ya, khusyuk itu bukan di sini, tapi khusyuk itu adalah ketundukan kolbu. Embe tahu penyakit sak luar biasa bahaya niki. Ujub, takabur, riak. Nah itu embe tahu. Kolbu bukan di sini. Maka kalau tidak ada kehadiran kolbu di dalam ibadah zahir, ya sudah.
sudah. Tidak ada ketundukan di dalam ibadah kita, tidak ada kepasrahan, tidak ada napi, tidak ada napi istilahnya, benar kan? Ya, bahkan untuk ngarak niat bisa mencerminkan itu lillahi ta'ala. Paling tidak ada kehadiran kolbu di dalam ibadah zahir itu adalah pertama tingkatan tidak ada kehadiran niat iman di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kehadiran kolbu di dalam ibadah, dia tidak ikhlas. Ini yang sejatinya kolbu itu hanya dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ibadah zahirnya tidak dihadirkan kolbu dalam bentuk sabar, ya sudah. Jadi kehadiran hudur qalbi di dalam ibadah zahir itu sangat menentukan usulnya ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Paling pertama hadirnya kolbu di dalam ibadah kita itu adalah adanya niat yang mencerminkan adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang muncul di situ adalah lillahi ta'ala. Ini. Jadi hudurul qalbi. Jadi ingat yang disebut di situ hudurul qalbi, bukan hudurul akli. Kalau akli itu dia memahami, fungsinya dia memahami. Tapi kalau qalbu itu dia lebih kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kelima, di dalam ibadah zahir kita, ketaatan zahir kita harus ada ketaatan batin dalam bentuk takzim. Ini takzim ini nabi pengagungan tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dinara pentakziman ujuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah zahir dan ini usul. Maka subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu mencerminkan kalau orang itu takzim kepada seseorang, berarti orang itu sudah menempatkan dirinya rendah, lebih rendah dari orang itu. Dan kita takzim, qalbu kita takzim kepada Allah, itu akan menghadirkan diri kita yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takzim. Saking takzim tiba di sida Allah Subhanahu wa ta'ala nyekan sembahyang di tebani ngerak-ngerak. Waktu ucap kena Allahu Akbar. Lagu Arab baik sembahyang menintang sembahyang. Atas andang, yulu andang. Yang seharusnya adalah dia menghadap, menundukkan ini ke tempat sujudnya. Baru setelah asyhadu alla ilaha illallah, penglihatannya itu tertuju ke sini. Menyaksikan simbol tanda pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan ada Nur Muhammad di sini. Boleh telunjuk nih. Saya nggak lahir. Nur Muhammad itu ditaruh di kening Nabi Adam alaihi salam. Lagu Nabi Adam alaihi salam berlaku antipat desida Allah. Ya Allah berbentang ke seksian, serminan, keagungan, cahaya, keturunan kesakni. Maka dipindahkan oleh Allah Nur Muhammad dari kening Nabi Adam alaihi salam ke telunjuknya. Maka mau seksian di si Adam alaihi salam.
Jadi dek sembahyang andang menu julu andang nata atau bare harap dengan liwat sekali engoh mungkin bulan penentang atau demen tahiyat meninta lima. Anda terketahui Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Imam Asy'ari atau Imam Sa'roni. Dia terketahui ya kan? Yara. Hah? Ini kan tahiyat nih. Imam Sa'ni menintang. Imam Sa'ni merenggam. Baru ketika kejadian. Musa gawe ini adalah dengan bilang malam lalu ngaji. Muhan tak lalu umroh. Dia yang kena ashadu an la ilaha illallah. Iya tak menerima. Ini tetap berenggam nih. Berembentan ngaji fikih ibadah. Atau melompat ke fikih ibadah. Langsung mojok dalam-dalam. Jadi di semua gerak anggota badan kita itu harus menunjukkan qalbu yang takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mbah penentang ke ini contohnya ke sembahyang nih menu andang dulu nuntut mata itu dia ke tempat sujud. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Oke, takzim. Jadi jangan ulang. Di dalam ibadah zahir nikah harus arah ibadah batin atau ketaatan batin sakaliman sakparan arah takzim, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersodakoh lantaran adik enteparan baik, dia belum bertakzim kepada Allah. Dia bertakzimnya ke setan, ke iblis, ke hawa nafsunya. Iya ampun Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disebut syirik itu bukan hanya menduakan Allah dengan makhluknya. Lagu sak teparan aran syirik itu pun menuruti hawa nafsu. Ibadah pegawaian amaliyah tidak didasarkan dengan iman, tapi lebih kepada sanjungan-sanjungan, maka itu juga syirik bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sak keenam, di dalam ibadah zahir itu harus disertakan dengan ibadah batin, ketaatan batin dalam bentuk khauf, yaitu takut. Nah, ini. Jadi harus terbaik rasa takut. Nah, sakep itu, nah khauf ini kuat lo bahas ini. Nah, bahkan arah sampai taubat inabah selebih mengedepankan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sakep itu nikah ada yang disebut dengan roja, pengharapan. Pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan ibadah hamba yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidakhusyuan, yang penuh dengan tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang sempurna, atau tidak didasarkan kepada ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Itu harus ada pengharapan di dalam diri kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lisan hamba begitu kotor, girangang hina dinain dengan ngumpet dengan memalik, berkata-kata kotor. Tapi Engkau izinkan lisan ini untuk menyebut namamu yang agung ya Allah,
namamu yang suci ya Allah. Harus harap no. Dementang buka biwih tang ya Allah, iya langan tantama makanan-makanan hasil menipu, makanan-makanan hasil riba ya Allah. Lalu makin munda izinan lisan ini dibuka menyebut namamu yang agung. Itu harus ada pengharapan dari lisan kita yang kotor ini. Begitu dia menyebut Allah, ada pengharapan penghambaan kita, pengabdian kita, takzim kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Malik sebut dua. Ya Allah, pada saat itu baca Quran, mata ini sering melihat yang haram ya Allah. Tapi sekarang engkau izinkan ia membaca Al-Quran, kalammu yang begitu suci. Terimalah ya Allah. Nah, itu. Hadirkan itu yang disebut dengan hudurul qalbi. Sehina-hina sependosa-pendosanya kita, jangan sampai ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, pengharapan kepada maghfirah Allah, pengharapan kepada rahmat Allah, maka orang itu sombong. Wahyan tentang takdir sida-sida Allah meni. Jadi ngeraos kotor-kotor itu iblis. Maka kalau dia keturunannya Nabi Adam alaihi salam, maka dia adalah manusia yang senantiasa ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semerasa bejat, semerasa maksiat, harus saya lamun dinaran nih, berarti dia sombong. Dia sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalimatnya Allah begitu jelas. Allah mencipta dengan Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam ini. Bagaimana Allah mencipta? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi harus tertanam oleh dalam qalbun. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka itu, kalau itu sudah ada, muncul pengharapan kepada sida Allah. Semaksiat-maksiat itu, seingkar-ingkar itu, maka hadirkan Nabi ini para malik naininya Allah lalu melanggar kemaksiatan. Tapi sekarang engkau izinkan ia melangkah untuk menuntut ilmu marah ini. Maka hamba mohon ya Allah, kaki yang hina ini engkau terima saat ini dalam pengabdiannya kepada engkau menuntut ilmu. Nah itu. Apa Malik? Awak berduit patuh. Begitu kita sholat, bungkus si pakaian seolah bersih lagi suci, maka sebut di situ ya Allah, tato luwe oleh awak ini. Tapi sekarang engkau izinkan ia berpakaian dalam rangka takzim di dalam menyembahmu, karena engkau maha jamil, engkau maha indah, dan engkau mencintai yang indah-indah. Hadir dia, usul dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dede setrika tatun, itu namanya menyakiti diri sendiri. Fikih sadis senu Islam. Intinya di situ dia bertaubat. Nah, ingat laulat nih, lamun arak seriuk tebatur tesak masih tatun, lagu wanta tobat, dendek so-soan kena wudu dendek tama dia menendek man setrikah, dendek
Saya ite hakimi dengar. Melahirkanlah lembah setrika nganatikan. Kan menyakiti diri. Di dalam Islam tidak boleh menyakiti diri sendiri. Intinya dia bertaubat dan tidak ingin lagi kembali ke kemaksiatan itu. Jadi rojak itu harus selalu ada. Kalau al-iman, al-ikhlas, as-sabru, hudurul qalbi, takzim, khauf, rajak ini ada, maka yang kita dapati itu adalah al-halawah. Apa itu? Kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, sehingga koreksi makin kembali sampai detik ini kita tidak mau rasa nikmat ibadah. Jangan-jangan kita namun ini jadi insya Allah kan harap. Lagu ini mungkin masih kurang. Ini terbersih. Mentoa dia datang. Mai belu-belu tentang kesembayang. Baru berterakhir dong mentok mandi, kan? Siap kawin sorban hidup masjid. Jangan-jangan, kan? Saat semula biasa doang tentang sembayang, konten tas, lalu dia datang mentoa, dia datang temui, dia datang batur, maka tutu jangan-jangan di sini. Iya, buat tenda ini rasa. Karena kolbu tidak hadir di situ, tidak menghadirkan keikhlasan, kolbu tidak menghadirkan kesabaran, kolbu tidak menghadirkan keredaan kepada Allah, kolbu tidak menghadirkan takzim, pemuliaan kepada Allah, kolbu juga tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah, kolbu juga tidak menghadirkan pengharapan kepada Allah. Maka ini nara kelezatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, ya coba koreksi makin oleh dalam diri. Lamun tersampai ndak mau rasai kelezatan nikmat beribadah, jangan-jangan ada masalah oleh saat kedua, oleh saat ketelu, oleh saat keempat, kelima, keenam, kepitu. Ini. Lalu kesiwa itu adalah menyebut semua anugerah Allah. Az-zikru min ni'matillah. Dia menyebut kolbunya, batinnya itu menyebut kenikmatan anugerah Allah di dalam beribadahnya. Ya Allah, hamba tidak bisa melakukan ini, kebaikan ini, kalau tidak lantaran Engkau ya Allah. Sering yang contohin, arak betuin harta, lagu ndek temene bersedekah. Itu berarti Allah belum menggerakkan kita, dan itu musibah bagi kita. Musibah itu. Tapi pada saat kita ada harta lalu kita sedekahkan, maka muncul di situ bahwa ini anugerah. Hamba bisa bersedekah ya Allah, itu adalah anugerah dari Engkau, bukan semata-mata kemilik kemampuan hamba ya Allah. Usul dia sedekahnya. Terasa akhirnya di situ. Dendek lalu di menu angkano. Baru liwat dengan enggak, padahal kepeng 10 yu lagu boleh pengke. Belum itu. Jadi dia harus menyebut anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalbunya pada saat dia melakukan ibadah zahir. Apa di situ? Ndik ke tahu menyembah, ndik ke tahu beribadah ya Allah, lamun ndik lantaran desida ya Allah, lamun ndik lantaran taufik hidayah dan inayah Engkau. Rizki saisi bersedekah datang dengan Allah.
sak gerakin kolbun untuk bersedekah itu pun adalah Allah. Sak sodorin iman untuk bersedekah itu pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambut dia. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lamun disebut-sebut dihitung-hitung nikmat Allah jangan narak penghitungan bau hitung saking isi duit. Nah, jadi ini menyebut di dalam kalbu kita anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muandin tendek tepeng pakaian mo memberben tante beribadah. Aneh. Sekarang sukarwara yang tak beribadah untuk disida saput itu pakaian yang membungkus tubuh hamba ini sehingga rapi menyembahmu ya Allah, itu pun adalah anugerah nikmat Engkau ya Allah. Maka fanaklah diri kita, fana semua yang ada diri kita itu lebur larut digantikan oleh al-haq itu sendiri. Nah saat terakhir maka asyukru. Nah sehingga justru ibadah kita itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur karena Allah memberikan kita keimanan kepadanya. Syukur karena Allah menaruh keikhlasan di dalam kalbu kita. Syukur karena Allah memberikan kesabaran di dalam diri kita untuk beribadah kepadanya. Syukur karena kalbu kita itu selalu hadir mengingatnya. Syukur karena kalbu kita itu takzim kepadanya. Syukur karena kalbu kita ada rasa khauf, takut di situ. Syukur karena ada di dalam kalbu kita ada pengharapan. Dan syukur karena kalbu ini mampu merasakan kelezatan ibadah itu sendiri. Terus apa? Syukur karena Allah telah begitu banyak menganugerahi kita baik yang zahir maupun yang batin. Maka syukur tingkat tingginya itu adalah beribadah, sholat. Maka karena zahir dan batin kita sudah menerima anugerah Allah, maka hadirkan zahir dan batin itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ini ibadahmu cuma zahir doang. Harus arah unsur batin sak 10 nih baru ini usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya aku nggak bau lepas dan bau pisah antara syariat, hakikat dan makrifat. Ini mah contoh sepele. Yang ulang nih. Salat, puasa, sedekah, silaturahmi, menghormati orang, menghargai dengan memaafkan orang itu ibadah zahir. Adik ensak bagus usul ibadah zahir nih. Di setiap ibadah zahir itu harus ada ibadah batin sak 10 nih. Iya entang tebeng isi ulama tasawuf nih sak 10 nih. Yaitu iman, terus al-ikhlas, terus as-sabru, terus al-hudurul qalbi, terus takzim, khauf, raja, al-halawah, kelezatan, terus apa? Zikru min ni'matillah. Sak keempat adalah asyukru. Nah, ini di setiap ibadah zahir apapun itu. Oleh niki coba, niki kan ibadah zahir nih. Lamun hadir sak 10 nih sebagai ibadah batin, ini ada keikhlasan sida melangkah ke sini hujan-hujan, misal angin deras, ndek ketakut dojok sak menun-menun ya Allah. Aku hanya takut tipe azab lamun sampai ndek kena entang ke menyembah dojok sida lantaran ilmu kendek nara tentang bagaimana menyembah yang baik kepadamu ya Allah. Hadirkan itu. Wata ini darah halangan.
tidak kenal gunung, tidak kenal laut, tidak kenal samudra, maka saya harus menuntut ilmu itu. Lagu sangka. Emang harus lagu kan cermin kolbu mamon. Lagu sak keras sadis nu kan emang iya lah kolbu nu. Lagu-lagu kan apa? Lagu-lagu melankolis ini, kan? Di batas kota ini, itu emang kolbunya lagi lembut, mon. Lagu-lagu drak, kuning, komer, emang iya, intermezzo, ini di mana? Oke, jadi mudah-mudahan niki harap di dalam diri kita. Cuma yang tekani niki oleh sampai sabalu ini lamun tendi eman bau rasain kelezatan kenikmatan ibadah, coba tekani malik seni. Mungkin saja keikhlasan terkurang atau kesabaran terkurang atau qalbu kita tidak hadir di situ, atau ta'zim kita yang kurang, atau rasa takut kita yang kurang, atau raja kita yang kurang. Baru teojukti. Nah, kalau ini sudah ada, maka lawan dari iman apa? Kufur. Lenyapnya, fanaknya kekufuran di dalam diri kita berarti kita bakok di dalam al-iman. Nah itu. Lawannya ikhlas apa? Ndek ikhlas nu apa istilahnya? Hah? Ndek ikhlas nu apa? Ragu-ragu. Apa lawan ikhlas nu? Berekengan begini. Berekengan atau apa? Kalau kita fana dari lawannya ikhlas, maka kita bakok di dalam keikhlasan. Kalau kita fana lawan sabar apa? Emosi, atau terburu-buru, maka kita bakok di dalam kesabaran itu. Kalau kita hudurul qalbi, fana dari menuruti syahwat nafsu, maka yang hidup di situ adalah qalbu kita yang senantiasa menghadap wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan ta'zim Nabi. Ta'zim kan mengagungkan, berarti merendahkan, meremehkan. Kalau kita fana dari sifat meremehkan, maka kita bakok di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus khauf. Lawan khauf apa? Ngeremehin. Lama eru kan masih ngarap dohor. Kembe buru-buru lalu nane. Nah itu. Kalau dia fana dari sifat ngeremehin ibadah, maka dia fana di dalam khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Raja. Demikian seterusnya. Inilah yang disebut dengan fana. Lenyapnya sifat-sifat basariyah, sifat-sifat manusianya kita, tapi diganti dengan sifat-sifat al-haq. Yang paling ikhlas mencipta segala sesuatu, ikhlas ngerti Allah Ta'ala ciptaan kita. Ndek ngumuah keraguan anu meni buat geser kita saya kita Allah Ta'ala ndek nara. Yang paling sabar siapa? Allah. Maka as-sabur, yang senantiasa terus sabar itu Allah. Oke. Jadi niki tahapan pertama kajian tentang fana. Supaya kita bakok di dalam kebaikan-kebaikan yang di situ mencerminkan asma, sifat dan af'alnya Allah. Jadi kita harus bakok di dalam asma'nya Allah, bakok di dalam sifatnya Allah, bakok di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita,
dan apa yang kita pelajari mampu mengantarkan kita dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang menyembah Allah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.